Tiba-tiba lagi pengen cerita horor yang penakut, di skip aja. Mending kalian skip. Nanti kalian takut aku disalahkan. Skip. Ya udah, denger aja, baik. Oke, jadi kali ini aku mau bawain kisah horor wow aku dari Sulawesi Tenggara, namanya Bang Andi. Halo Bang Andi. Jadi kali ini Bang Andi mau berbagi pengalaman horornya kepada kita. Ini terjadi waktu udah lama kali, waktu beliau masih SMA. Jadi kisahnya di desanya Bang Andi itu punya kayak kebiasaan anak-anak remajanya gitu loh. Jadi setiap kali Ramadan mereka suka main peta umpet. Udah besar-besar masih main peta umpet ya. Mungkin kebiasaan juga di sana kayak gitu. Jadi nanti mereka bakal main setelah taraweh sampai nanti menjelang sahur gitu kan. Nah, waktu itu terkumpul lah yang main peta umpet, yuk ayo gitu. Udah terkumpul 10 orang gitu kan. Nah, waktu hari itu kebetulan pula itu adalah hari ke-7 menghilangnya salah satu teman mereka. Kita kasih aja nama samarannya Nino ya, yang diduga tenggelam dan pada saat itu jasadnya belum ditemukan. Dah, waktu itu masih dalam tahap pencarian. Udahlah tuh, mainlah ini. Nah, peraturannya untuk main peta umpet di sana itu 5 orang yang jaga, 5 orang yang sembunyi gitu. Nah, waktu itu Bang Andi dapat giliran yang bersembunyi. Bang Andi sama 5 kawannya nih ya, kita kasih nama samaran juga. Bang Andi, Ferry, Aan, siapa lagi? Faisal, Fahmi, dah berlima nih, sembunyi, udah sembunyi lah set gitu. Nah, waktu itu Bang Andi sama 3 orang temannya ini pergi ke arah perumahan. Nah, salah satu kawannya yang namanya si Fahmi pergi dia ke arah perkebunan. Dah lah tuh, dibiarin aja, udah sembunyi lah ke sana. Dah, waktu udah sembunyi, tiba-tiba belum beberapa lama lawan teriak, woi berhenti dulu mainnya, keluar kalian semua ini. Kenapa si Fahmi gitu kan? Ngapa nih? Waktu ditengok Fahmi kejang-kejang, wah, kejang-kejang, bukan kesurupan ya, kejang-kejang, langsung lah dibawa ke rumah sakit. Koma Fahmi langsung 3 hari si Fahmi itu koma ya kan. Terus sampai akhirnya alhamdulillah sadar lagi nih setelah hari ke-3, barulah Fahmi cerita di situ semua. Jadi ceritanya waktu itu, waktu Fahmi pergi ke arah perkebunan itu, dia pikir dia pergi sama si Andi, karena memang dia tengok dia jalannya sama Bang Andi gitu kan. Padahal Bang Andi kan ke arah perumahan, pergilah di arah perkebunan itu. Abis itu di jalan itu dia sama Bang Andi itu sempat ya bergurau-gurau lah gitu. Sampailah dia ketemu ada pohon kapas, pohon apa tadi lupa aku. Pokoknya dia sampai di pohon kapas itu, sembunyi lah di sana. Nah, waktu itu Bang Fahmi ini di bagian depan pohon, Bang Andi itu di bagian belakang. Sekali Fahmi bilang, woi minta rokok, kata gitu. Dah dikasih nih sama Bang Andi itu dari belakang rokok, set, taruh. Korek mana korek, katanya. Diam aja Bang Andi di belakang nih kan. Korek woi, korek, kata gitu. Diam aja juga Bang Andi. Sekali waktu korek kok mana, dia nengok ke belakang. Sekali yang dia tengok apa? Wah, bukan Bang Andi. Yang dia tengok adalah Nino. Mukanya udah bengkak, wak berair kayak gitu. Dia bilang, ngapa kau main gak aja aku? Katanya kita langsung kejang-kejang di situ. Dan semenjak saat itu desa tuh langsung melarang keras orang bermain peta umpet di situ. Gimana kabarnya Nino? Aku kurang tahu soalnya Bang Andi cerita sampai situ aja. Kirimkan Al-Fatihah aja buat Nino ya. Makasih ya Bang Andi. Sana pas aku cerita ini. Mari kita bercerita setelah sekian lama gue udah gak cerita. Nih gue baru banget balik kampus, jadi mohon maaf. Gue tuh paling suka kalau disuruh beli sesuatu ke warung. Kenapa? Karena gue tuh suka minta duit kembaliannya. Bukan hanya itu, kadang juga gue suka memanipulasi harga. Jangan ditiru ya. Jadi misalnya harga barang yang gue disuruh beli itu cuma 10.000, tapi gue bilang ke mak gue tuh 12.000 karena 2.000-nya gue ambil untuk jajan. Soalnya kadang kalau kembaliannya banyak, gue tuh suka agak dikasih duit gitu sama mak gue. Jadi kalau kembaliannya cuma 1.000 atau gope doang, baru gue dikasih buat gue. Jadi untuk mengantisipasi dan gue tetap dapat komisi, ya ilah komisi nggak tuh. Jadi gue memanipulasi harga itu. Suatu malam gue disuruh beli telur 2 biji, gue cuma dikasih duit antara 4.000 atau 5.000, pokoknya kembalian cuma gope. Akhirnya gopenya itu gue beliin permen. Permen kan dulu pas masa gue tuh gope 2. Gue belilah nih permen Kiss, gue masih inget banget. Gue pas jadi jarak dari rumah gue, dari warung ke rumah gue itu nggak terlalu jauh. Aduh hujan. Posisinya gue tidak menggunakan celana yang ada kantongnya, jadi semuanya tuh gue pegang di tangan gue. Dan lo tau kan kalau tangan gue ini lemah banget, suka menjatuhkan barang. Dan ya udah tahu tangannya lemah, lu sok-sokan buka permen pada saat lagi jalan. Jadi sambil jalan sambil megang 2 telur dan kembalian, gue tuh ngebuka bungkus permen Kissnya. Dan akhirnya apa? 1 telur tumpah pas banget di depan gerbang rumah gue. Jadi tinggal selangkah lagi masuk ke rumah gue tuh pecah. Panik dong, gue panik. Terus abis itu lo tau gue ngapain? Gue balik lagi ke warung. Dengan bodohnya gue minta ganti telur yang pecah itu. Lu yang mecahin tapi lu yang minta ganti rugi ke tukang warungnya tuh gimana konsepnya? Ya udah, bukannya dapet ganti telur malah kena omelan sama itu ibu-ibu warung. Dan sampai rumah kena omel sama gue gara-gara pecahin telur. Jadi 2 kali gue. Apakah ada orang Sulawesi Selatan di sini? Kalau ada berarti ya kalian pasti familiar deh sama satu hantu yang mau gue bahas kali ini. Hantu Sumiati. Nih sebelumnya nih ya, kemarin gue kan nge-live, terus gue bilang gue mau bahas nih hantu Sumiati. Ada yang komen kayak gini, apaan sih, mana ada hantu namanya begitu, lu ngarang kan Min?
Lo lihat, nih lo yang komen kemarin nih, abis liat video gue nih malamnya, lihat aja lo ditemenin dah sama dia. Ini bisa kita sebut apa ya, kelebihan kali ya. Jadi si hantu Sumiati ini menghantui hampir di seluruh kota. Biasanya kan kalau hantu kan cuma satu tempat doang kan, ini dia di mana-mana bisa. Jadi ada di sini nih. Sebelum lebih lanjut, gue akan ceritain dulu gimana awal mulanya kenapa bisa ada hantu Sumiati. Ini sebenarnya ada beberapa versi, cuma gue ambil yang paling banyak diceritain. Kisah sosok mistis dari Sumiati ini berawal ketika dia ingin mengubah nasib keluarganya dan pergi merantau ke kota Makassar. Gak ada yang tahu dia ini berasal dari mana. Apa sih yang menghampirinya saat dia berjalan di malam hari, Sumiati ini disekap oleh beberapa kawanan pemuda. Malam itu keperawanan Sumiati ini direnggut oleh beberapa kawanan pemuda yang tak bermoral ini. Setelah diperkosa ramai-ramai, Sumiati ini dinaikkan ke atas mobil dan dibawa ke suatu tempat untuk dibuang. Saat di tengah perjalanan, Sumiati ini terbangun dan ia akhirnya menyadari bahwa pria yang membawanya pada malam hari itu berprofesi ini sebagai tukang beca dan supir angkutan kota yang ada di Makassar. Singkat cerita, akhirnya Sumiati meninggal di tengah perjalanan karena kematian yang tragis, arwahnya menjadi tidak tenang dan menjadi hantu perempuan yang paling menakutkan. Konon katanya, dia ini mengincar para pria yang memiliki profesi yang sama seperti kawanan pembunuhannya, yaitu tukang beca ataupun supir angkutan kota. Sumiati ini lebih sering meneror para pria yang menggunakan baju berwarna merah. Sebab pada malam itu, salah satu dari pelaku menggunakan baju berwarna merah. Ada nggak nih yang lagi nontonin video gue pakai baju merah? Hati-hati lu. Nih kabarnya lagi nih, gue kan kagak tahu pasti, gue bukan saudaranya. Katanya, ini kalau Sumiati menampakkan diri memakai baju warna putih, itu dia nggak berbahaya. Dia cuma pengen ngasih tahu aja kalau ini ada gue di sini. Tapi kalau dia menggunakan baju berwarna merah, nah lo baru tuh bahaya tuh. Ini doyan belanja nih Sumiati nih, baju aja ada 2 gonta-ganti. Ini kemarin 55 check out nggak ya di Shopee? Ini di awal tadi kan gue bilang ya kalau dia ini hampir menghantui di seluruh penjuru kota. Ini dia sekarang lagi di mana ya? Kalau dia lagi nggak ada di Sulsel, kejebak nih dia. Kan nggak boleh mudik sekarang. Kasian nggak bisa ngumpul sama saudara.